Selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Ini adalah morning talk dan aku mau pakai 2 deck lagi, Wild Offering dan Sea Flower Therapy. Mari kita ambil satu dari masing-masing deck dan kita lihat kira-kira reminder hari ini untuk kita apa. Satu. Suara pesawatnya gede banget. Gue nggak tahu deh nih ke record apa enggak. Teman-teman kalau denger ada suara bergemuruh yang sangat dahsyat barusan pesawat terbang. Tempatku ini soalnya lintasan pesawat dari Halim. Jadi kalau udah terbang tuh di atas rumah gitu udah kayak mau kiamat aja gitu rasanya gemuruh ya. Oke, kita udah dapet balance work, rest, and play. Menyeimbangkan kerja, senang-senang, dan istirahat. Ini kartunya bilang it's important for you to have fun along with fulfilling your responsibilities. Tanggung jawab atau pekerjaan atau tugas itu penting, tapi juga yang lebih penting juga adalah kita bisa terus menikmati apa yang kita kerjain. Coba kita lihat di sebelah sini ya, ada apa? Spaciousness. Ini kartunya. Di sini dia bilang, what do I no longer need? Tuh, saya nggak butuh apa lagi ya Tuhan, gitu. Jadi kita berdoa kan selalu menyampaikan kebutuhan. Tuhan, saya butuh ini, gitu. Sekali-sekali coba minta sama Tuhan ditunjukin apa yang kita udah nggak butuh lagi dalam hidup kita. Dan mohon kepada Tuhan supaya hal tersebut dirilis gitu, dilepasin dari hidup kita. Apapun yang tidak kita butuhkan tuh macam-macam, bisa itu orang-orang, tempat-tempat, atau hal-hal yang membuat vitalitas hidup kita menjadi kering. Ya, jadi dia bilang, help me God to release whatever people, places, or things drain my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Jadi berdua ini kata kuncinya adalah antusiasme dan joy atau kegembiraan, ya, keceriaan. Kalau aku mau jadiin satu, di sini ada mungkin teman-teman ada di antara kita yang selama ini kerja dan kerjaannya udah lagi nggak fun buat kita. Jadi kalau kerjaan itu jadi tidak fun, yang ada bikin kita exhausted, capek, dan life force kita, energi kita kemakannya habis-habisan gitu ya. Jadi mungkin buat orang pekerjaannya mudah, mungkin buat orang kerjaannya enak, tapi kalau itu sudah menjadi sesuatu yang terlalu rutin atau yang tadinya kita kerjain dengan fun, tapi kemudian menjadi sesuatu yang karena ada target nih ya, mau target ini dari misalnya kita cuman jual makanan untuk for fun aja, senang-senang, kemudian dijadiin jual makanan untuk cari nafkah. Nah, itu kan akan capek banget ya. Itu juga makanya kenapa aku nggak mau menjadikan readingku ini atau channelku atau apa ya, apapun yang aku kerjakan berhubungan dengan kartu atau sharing wisdom itu tidak mau aku terlalu banyak aku kenakan charge sampai harus itu bisa menjadi kayak tambahan buat gue makan gitu. Karena kalau itu menjadi mata pencaharian, maka ini nggak akan fun lagi. Aku nggak akan fun lagi ngerjain kayak ginian. Nah, di sini sekarang tinggal kitanya jujur, kira-kira apa di hidup kita yang tadinya fun, udah nggak fun lagi. Yang tadinya kita ngerjainnya walaupun capek, tapi kita puas gitu. Tapi kita senang gitu kan. Dan sekarang udah nggak gitu lagi. Nah itu kita minta sama Tuhan dibantu untuk melepaskan. Karena melepaskan juga sulit, namanya juga manusia. Segitu kita attach,
kita nempel, itu melekat, maka melepaskannya pun juga nggak gampang. Dan kadang-kadang ini juga berkenaan dengan orang, dengan teman, dengan sahabat. Kadang-kadang kita punya satu grup atau komunitas yang tadinya cocok ya, tadinya kayaknya enak gitu kalau spend time sama mereka. Cuman belakangan kok kalau spend time sama mereka atau orang-orang tertentu rasanya lelah aja gitu. Nggak terlalu dapet rasa puas, nggak terlalu dapet apa ya, eh, nggak refreshing lagi gitu rasanya. Nah itu juga kamu boleh untuk ganti temen, kamu boleh untuk ganti komunitas. Nggak ada kok di dunia ini yang harus kita pertahankan. Ketika sesuatu sudah tidak lagi selaras, tidak satu frekuensi sama kita, maka energi yang akan paling duluan ngerasain gitu. Tubuh yang akan paling duluan ngerasain, karena tubuh itu tidak bisa berbohong. Pikiran bisa berbohong, kita bisa berbohong, tapi apa yang kita rasakan di badan itu udah yang paling jujur. Makanya manusia itu kalau dia makin kesini ya makin makin modern lah istilahnya, makin kapitalis, kerja sering extended hours gitu ya, kerja lama, akhirnya sinyal badan dikesampingkan. Padahal sinyal badan itu bukan cuma sinyal menandakan bahwa kita capek butuh istirahat ya, tapi sinyal yang sangat cerdas sehingga kalau kita peka, kita sampai bisa tahu apakah seseorang itu berniat jahat atau tidak ke kita, apakah suatu project itu akan baik untuk kita atau tidak, malah akan misalnya membuat kita rugi. Jadi jangan melihat tubuh ini hanya sebagai sarana untuk cari uang. Tapi tubuh ini adalah alat yang sudah disediakan oleh Tuhan yang sangat canggih sampai bisa menyelamatkan banyak musibah sebenarnya dari kita. Kalau kita pakai dengan benar, ini seluruh nih misalnya kayak tangan ya. Tangan ini kan indera peraba, dan banyak sekali saraf dan banyak sekali kayak antena-antena kecil yang bahkan kalau kamu peka, kamu pun bisa tahu bahwa kamu ada di lokasi yang berbahaya atau tidak. Aku mau share sedikit pengalaman aku ya. Aku tidak merasa diriku peka atau sakti, tapi aku merasa mungkin karena aku rajin olah tubuh, olah nafas, dan meditasi gitu kan. Dulu tuh jadinya tingkat kepekaan badanku itu makin lama makin tinggi, dan aku juga tipe orang yang tadinya sangat logis gitu ya. Apa-apa aku masukin logika, seiring waktu aku mencoba menyeimbangkan dengan melatih intuisi. Artinya kalau intuisi aku ngomong apa, aku coba ikutin. Nah, pada suatu hari, uh, aku udah beberapa kali sering sadar gitu ya, aku mendapati bahwa ketika aku naik kendaraan umum, misalnya taksi, duduk di belakang kan, waktu itu pernah, abis yoga aku langsung, karena capek banget, aku langsung masuk taksi tuh rasanya udah pengen nyender aja gitu ya, terus main HP aja gitu, nggak mau lagi ngeliatin jalan gitu ya. Udah aku masuk senderan, yang nyender nyender maksimal gimana sih, sampai separuh tiduran gitu kan, senderan, dan aku ngeliatin HP aja gitu, aku WhatsAppan orang, jadi aku nggak ngeliat jalan sama sekali. Dan tahu nggak, ketika mobil itu jalan lalu belok ya, aku bisa tahu dia salah belok tanpa aku harus ngelihat jalannya, karena badan aku ngerasain. Lalu aku langsung, dan itu nggak melalui proses berpikir, aku nggak mikirin oh ini harusnya dari sini belok sini, enggak. Aku totally sedang konsen ke WhatsApp, dan aku langsung tegakin badan dan aku lihat, Bapak mau ambil jalan kemana? Oh Mbak, saya nggak tahu. Emang seharusnya kita lewat mana Mbak? Oh yaudah, aku bilang kita harusnya tadi ke sini Pak, ke kanan gitu misalnya, atau ke kiri. Tadi Bapak salah jalan gitu kan. Udah, nanti muter, di depan ada putaran. Tuh. Itu pertama. Itu yang agak baru terjadi lah, beberapa apa namanya, mungkin setahun lalu terjadi itu. Kemudian ada cerita menarik lagi, lebih lama lagi, lebih mundur lagi. Nggak apa-apa ya, aku sharing aja biar teman-teman tidak meremehkan tubuh itu, jangan cuma dijaga kesehatannya, tapi kepekaannya didengerin gitu. Jadi dulu kira-kira tahun 2017, ya 2017 atau 18, kelompok yoga kami
ngadain acara, kita pergi ke daerah Cisarua. Nah, memang dulu tuh itu kayak rutin lah berapa bulan sekali kita yoga di luar kota gitu ya, untuk refreshing sama-sama deket-deket aja gitu. Terus naik mobil pisah-pisah ya, kan ada teman-teman yang bawa mobil, aku ikut ke salah satu temen, dan jalannya mencar kan, ada yang jalan duluan. Kita ini termasuk jalan belakangan. Aku baru pertama kali pergi ke tempat itu, karena baru join juga di kelompok yoga itu. Udah sampai di area puncak, rupanya supirnya ini juga nggak terlalu familiar sama villanya itu ada di mana. Kita udah bolak-balik komunikasi sama teman-teman yang sudah sampai di tujuan. Mereka udah kasih navigasinya dari misalnya patokannya ada patung ini, lewat taman safari, kemudian kemana gitu ya. Nah, udah aku sebagai berasa anak bawang kan, karena memang baru join, paling muda juga waktu itu, salah satu yang paling muda, aku nggak ikut-ikutan. Aku cuman oke lah, aku ikut aja gitu kan, dibawa kemana juga. Dan kebetulan aku juga duduknya di belakang. Nah, aku lagi WhatsApp sama temanku yang ada di lokasi yang udah sampai nih. Aku bilang sama dia, kayaknya kita kesasar nih gitu. Oh, Mbak Dame di mana sekarang? Kayaknya udah lewat deh. Udah, soalnya taman safarinya udah lewat gitu. Pokoknya lagi kayak gitu-gitu. Kan karena konsen WhatsApp aku nunduk ya. Aku nggak lihat jalanan. Tahu-tahu aku ngerasa seluruh sini bagian lengan ke sini semuanya kayak kayak ada sarang laba-laba. Kita kalau kena sarang laba-laba kan ada kayak ada yang nempel ya, blep gitu. Tuh, jadi kayak zup gitu. Aku langsung negakin badanku dan ternyata itu mobil belok ke suatu area yang menurut aku itu mungkin portal dimensi lain kali ya, karena aku ngerasa tempat itu sangat wingit gitu, tempat itu sangat nggak enak banget, dan satu mobil itu nggak ada yang ngeh kecuali aku, dan aku sampai bilang ke yang punya mobil ya, aku bilang kalau bisa kita keluar dari sini ya, aku bilang gitu. Nah, aku nggak tahu, dia tanya kenapa Dame, eh kayaknya tempatnya bukan ini Mbak, jalannya bukan ke sini. Dan ternyata bener, mobilnya itu akhirnya di ujung tuh ada hotel besar banget, sampai masuk hotel dan kita muter di situ. Dan aku bingung kenapa drivernya, terus yang punya mobil dan orang-orang di mobil itu tuh nggak ngeh bahwa kita harus keluar dari tempat itu. Dan ada tulisan exitnya, tapi seakan-akan supirnya tuh nggak bisa ngelihat. Dan aku mulai nggak enak badan aku kan, aku sampai ngirimin WhatsApp ke teman aku juga yang kalau dia sensitif juga gitu. Aku cuma bilang doain ya kita bisa sampai. Nah, 2 kali muterin dan melewati tulisan exit, si driver tidak exit. Dan aku melihat, ini kayaknya ya, mungkin hotel tersebut memakai kayak pesugihan, sehingga orang yang udah masuk agak sulit cari jalan keluar dari situ. Karena itu hotel benar-benar gede, ngebelah lembah, dan itu isinya mungkin sebagian besar juga bukan manusia gitu. Nah, akhirnya aku hentakin, jadi aku agak kencang ngomongnya ke semua orang di mobil pas aku untuk ketiga kalinya mau ngelewatin yang namanya tulisan exit ya, dan itu ada jalan keluar. Aku bilang gini, kita keluar di sini aja Mbak, tuh exit, langsung aku gituin kan, dan mereka semua kaget kayak abis bangun gitu. Oh iya ya, kok Dami bisa lihat di situ ada exit? Ya, kita dari tadi juga muter-muter di sini Mbak, cuman ya udah kita yang penting keluar dulu, aku bilang kita keluar dulu dari tempat ini, nggak bagus, aku bilang gitu kan, kita keluar ke jalan utama aja Mbak, keluar terus Mbak dari dari desa ini, jangan jangan berhenti, aku bilang gitu kan. Dan ya itu yang maksud aku, tubuh itu tahu kita ada di mana, apakah di tempat yang berbahaya atau jalan yang benar atau enggak. Badan aku bisa tahu tanpa aku harus ngeliatin Google Map. Pernah juga waktu itu kesasar gitu ya di Sleman, di desa, temen megang Google Map, aku nggak megang apa-apa, tapi badan aku kayak dia kaki tuh tahu harus jalan kemana. Temen aku yang megang Google Map malah nyasar. Ya, pokoknya kalau kita mau take time, ambil waktu sebentar setiap hari mengolah rasa ya, olah rasa, olah batin, olah tubuh, kita akan semakin tahu bahwa sesungguhnya kalau misalnya nih teman-teman yang agamanya non-muslim mungkin tahu kali ya, the kingdom of heaven itu, kerajaan Tuhan itu sebenarnya ada di tubuh kita sendiri. Itu baru aku bicara tentang bagaimana tubuh tuh bisa tahu
geographically ya, secara geografis apakah kamu berada di tempat yang benar atau tidak. Belum hal lain, apakah kamu bersama jodohmu, apakah kamu bersama orang yang benar. Badan akan kasih tahu semua. Ya, so itu aja, semoga bermanfaat. Terus kalau sempat, kayaknya nggak sempat sih, soalnya banyak banget aku kerjaan hari ini. Sampai ketemu lagi besok, bye bye.